merawat komitmen keluarga. Klik. Bagi Anda yang sudah memperkatakan janji nikah, ini sekedar pengingat. Bagi Anda yang belum mengatakan janji nikah, inilah tanggung jawab yang besar yang harus Anda emban ketika Anda mengucapkan janji nikah, baik itu suami maupun istri. Karena selalu kurang lebih perkataannya seperti ini. Saya, nama Anda mengambil nama istri atau nama suami, ya kan, dan berjanji mengasihi engkau sebagai istriku seumur hidupku, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita sesuai dengan hukum yang suci dari Allah. Saya berjanji mengasihi siapa namanya sebagai istriku dalam segala hal, dalam kelimpahan maupun kekurangan, senang maupun susah, sehat maupun sakit. Saya janji untuk memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya suka buatnya, tapi juga setelah lahir harus dipertanggungjawabkan. Karena hari-hari ini ya ada juga yang sudah punya anak nggak mau membiayai. Akhirnya berujung pada perceraian. Ya, membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Dari tadi mungkin Anda bertanya-tanya, saya mau memperjelas istri saya namanya Jessica Adelia. Haleluya. Ini janji yang luar biasa. Kalau bahasa Indonesianya itu janji, tapi bahasa Inggrisnya jauh lebih kuat daripada sekedar janji. Tetapi inilah covenant. Covenant itu bukan sekedar Anda bersumpah atau Anda berjanji. Tetapi yang namanya covenant, di tengah-tengah covenant, itu selalu ada Tuhan, Allah yang hadir di sana. Tuhan menjadi saksi dalam covenant tersebut. Ini seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25, seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya baginya. Jadi janji nikah bukan sekedar sumpah, tetapi perjanjian kudus yang disaksikan Allah sendiri. Karena itu Pengkhotbah 5 ayat pertama dan ayat yang kedua memperingatkan kepada kita semua, janganlah cepat mengucapkan sesuatu di hadapan Allah, sebab Allah di sorga dan engkau di bumi. Karena itu biarlah perkataanmu sedikit. Let your words be few. Dalam bahasa Inggris. Jadi jangan kita suka ember di hadapan Tuhan karena emosi yang meledak-ledak. Karena perasaan yang lagi galau, kita banyak ngomong. Kalau lagi galau lebih banyak diam. Itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ngomong. Karena ketika Anda galau, Anda banyak ngomong, banyak salahnya daripada benarnya. Anda lagi emosi, Anda banyak ngomong, banyak salahnya daripada benarnya. Benar atau benar? Karena itu ketika Anda lagi harus membuat keputusan yang besar, sebentar lagi kelihatannya mati ini mic-nya. Sudah 3 minggu berturut-turut. Kita harus benar-benar merenungkan, menenangkan diri, menentramkan batin kita. Untuk kita bisa membuat keputusan yang pas. Keputusan mati juga. Keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita, apalagi kalau keputusan itu keputusan yang besar. Ada beberapa contoh di Alkitab, Boas dan Ruth. Ini adalah contoh pasangan suami istri yang luar biasa. Boas memegang janji pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab rohani. Tanggung jawab bukan sekedar hubungan sosial, melainkan ada tanggung jawab di sana.
Apalagi yang namanya Hosea dan Gomer. Kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, Gomernya masih berantakan, amburadul hidupnya. Tapi Hosea dengan penuh ketaatan kepada Tuhan menikahi Gomer dan menerima Gomer apa adanya, supaya hubungan antara Hosea dan Gomer ini memberikan kepada Anda dan saya sebuah ilustrasi yang begitu indah tentang kasih Allah kepada gerejanya, kepada mempelainya, yaitu Anda dan saya. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ketika kita menyimpang, Dia terus membawa kita ke jalan yang benar, mengampuni dosa-dosa kita, tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, dan tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa pun, Dia sudah mati bagi Anda dan saya. Itu digambarkan melalui pernikahan Hosea dan Gomer. Karena itu dalam dunia yang mengagungkan kontrak, Allah memanggil dan memilih kita untuk hidup di dalam covenant. Kontrak bisa dibatalkan setiap saat. Covenant bersifat kekal karena Allah hadir di dalamnya. Klik. Mari kita belajar dari sejarah. Apa yang menghancurkan kerajaan Romawi yang begitu kuat, begitu kokoh? Ternyata bukan oleh kekuatan tentara atau strategi bangsa besar Romawi runtuh. Romawi mulai melemah sejak terjadinya imoralitas, perceraian, kawin kontrak, kawin secara politik, meremehkan pernikahan konvensional dan menggantikannya dengan pernikahan politik serta penyimpangan seksual. Dari 14 kaisar Romawi, 12 diantaranya adalah homoseksual. Anda bisa bayangkan. Perlahan tapi pasti mulai terjadi konflik, intrik, kemelut internal. Sehingga kekaisaran terpecah menjadi dua. Roma Barat, ibu kotanya Roma. Roma Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Ini nama-nama kota yang kalau Anda belajar di sekolah, Anda tahu nama kota-kota ini. Baru kemudian setelah lemah secara internal, serangan suku barbar, dan itu pun bukan bangsa yang kuat, bukan bangsa yang besar, meruntuhkan Romawi. Dan Romawi terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Klik. Ini hanya gambaran kehancuran daripada Romawi pada waktu itu. Dimulai dari keluarga, dimulai dari unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hubungan suami dan istri yang tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Klik. Bahkan ini sudah mulai marak di zaman now, masuk dalam gereja yang katanya gereja. Gereja dalam tanda kutip, saya harus katakan. Ini gereja loh saudara. Bukan night club. Gereja di mana mereka mengagungkan LGBT tanpa kepedulian sama sekali terhadap kebenaran firman Tuhan yang utuh. Bahkan kalau Anda hidup di dunia barat sekarang, yang namanya simbol pelangi ini, Anda tahu pelangi kan? Kalau Anda membaca di kitab Kejadian, pelangi adalah tanda perjanjian, covenant-nya Tuhan, bahwa Tuhan tidak murka lagi terhadap bumi. Diselewengkan oleh mereka. Jadi di dunia barat ketika muncul tanda pelangi, mereka tidak lagi berpikir tentang covenant-nya Tuhan,
dengan bumi, melainkan mereka kepikiran tentang LGBT. Bahkan ada 1 bulan yang dikhususkan bagi LGBT, disebut sebagai bulan Pride. Pride, Anda tahu Pride, Pride kesombongan. Mereka membanggakan jati diri mereka LGBT. Anda bisa bayangkan, dan ini sudah mulai masuk ke gereja-gereja zaman now. Kita bersyukur di Indonesia masih ada kelompok yang menentang yang namanya LGBT, sehingga LGBT tidak bisa terlalu berkembang. Tetapi hanya karena tidak terekspos bukan berarti tidak ada. Sudah ada di mana-mana kalau Anda mendalaminya. Karena itu mari kita lihat, klik. Salah satu ancaman terhadap pernikahan dan keluarga adalah kelunturan nilai konvensional covenant. Yeremia 16 ayat 12, setiap orang berjalan menurut keinginan hatinya yang keras. Mereka menolak untuk mendengarkan. Bahkan hari-hari ini kalau Anda menyampaikan yang namanya kebenaran, itu dianggap sebagai pidato kebencian, hate speech. Anda dianggap tidak mengasihi seperti yang Yesus mau Anda mengasihi semua orang. Jadi semuanya sudah dipelintir. Semuanya bolak-balik, Anda bingung sendiri akhirnya mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena itu mari kita selalu kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena perkembangan zaman bisa progresif, tetapi firman Tuhan yang namanya Alkitab tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tokoh yang relevan di Alkitab adalah Lot dan istrinya. Mereka hidup sebagai keluarga yang kehilangan arah karena tergoda budaya kota yang rusak moralnya. Eli dan anak-anaknya merupakan keluarga yang boleh dibilang sangat rohani, tetapi mereka gagal menjaga kekudusan di tengah zaman di mana mereka hidup pada waktu itu. Jadi sebagai poin kewaspadaan bagi kita, keluarga, kerajaan sorga, kemajuan zaman membawa kemudahan, tetapi juga menipiskan batas nilai rohani. Keluarga Kristen harus menjadi penjaga perbatasan moral di tengah dunia yang terus-menerus berubah dan dinamis. Karena itu minggu yang lalu Anda mendengar firman tentang menjadi garam dan terang dunia. Tugas garam, tanggung jawab sebagai garam adalah mencegah kebusukan. Kebusukan dan kebejatan moral yang makin marak di sekitar kehidupan kita. Baru-baru ini ada berita, mungkin Anda semua sudah dengar, ada anak sekolah ketahuan merokok di sekolah, ditampar oleh gurunya, oleh kepala sekolah. Kalau dulu nih, saya nggak tahu zaman sekarang ya, memang sudah berubah zamannya. Zaman generasi X, generasi baby boomers, kalau saya ditampar oleh guru di sekolah, saya nggak berani pulang, karena saya akan ditampar oleh orang tua saya juga. Kenapa kamu sampai bisa ditampar sama guru? Artinya kamu nggak benar. Zaman sekarang berbeda. Anak ditampar di sekolah, pulang ke rumah, satu sekolah boikot sekolahnya. Orang tuanya membela, kepala sekolahnya dinonaktifkan. Sekarang sih sudah damai. Tapi bayangkan saudara, betapa berbedanya generasi Z dengan generasi X. Makanya tidak heran generasi Z ini disebut sebagai strawberry generation.
Generasi stroberi, lunak, cepet bonyok, disenggol sedikit busuk, marah, tersinggung, pulang ke rumah, minta perlindungan mama papanya. Akhirnya mama papanya menggugat sekolah, bukannya anaknya dikoreksi. Membela yang salah, bayangkan saudara. Ya bagi Anda perokok mungkin ya itu merokok kan nggak salah katanya. Ya itu kan beda perspektif saudara ya. Beda sudut pandang, beda POV kata netizen. Jadi zaman sudah terbalik-balik, sudah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semuanya kabur, semuanya abu-abu. Tidak ada lagi hitam dan putih. Inilah pentingnya Anda dan saya sebagai orang Kristen untuk rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya Anda tahu pasti apa sih yang kebenaran mutlak katakan. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti cuma Alkitab. Kecuali Anda berpikiran bahwa Alkitab itu kuno. Alkitab itu sudah tidak benar lagi. Ya kita akan berdebat kusir. Nggak akan ada titik temu. Asumsi dasarnya harus sama. Bahwa Alkitab sebagai acuan dan pedoman hidup kita. Itu baru kita bisa ngomong. Tapi kalau yang satu sudah bilang Alkitab itu salah, yang satu bilang Alkitab itu benar, ya nggak akan ketemu saudara. Itu adalah bahasa matematikanya dua garis yang sejajar, yang tidak akan pernah bertemu di satu titik. Haleluya. Klik. Kemajuan dan kesulitan zaman mengubah dinamika keluarga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sudah memperingatkan kita dari sejak 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Karena kesulitan pekerjaan ini hanya salah satu contoh skenario ya. Karena kesulitan pekerjaan dan kesulitan ekonomi dan berbagai alasan, istri yang awalnya membantu, tapi keadaan yang tidak semakin membaik, akhirnya tukar peran. Gak ada masalah sih, selama dibicarakan dan didiskusikan dengan baik. Di Alkitab pun ada kejadian ini. Naomi menjadi pahit karena harus bertukar peran dengan suaminya ketika suaminya meninggal. Tidak lama kemudian anak-anaknya pun meninggal. Makanya Naomi berkata, jangan panggil aku lagi Naomi, yang artinya pleasant, menyenangkan. Panggil aku Mara, yang artinya pahit. Dia menjadi pahit. Ini pun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ternyata. Istri berubah peran. Suami menjadi sensitif dan berperilaku aneh-aneh. Saya berdoa tidak ada di Mount Hermon. Mulai mencari pengalihan. Ada juga contohnya di Alkitab. Daud jadi suami yang stres karena harus pelarian dari Saul. Bertahun-tahun dia jadi DPO-nya Saul. Sampai suatu saat dia harus berpura-pura gila karena ketidakpastian hidup. Ini contoh suami yang sudah kehilangan akal sehat karena keadaan di sekitar kehidupannya. Suami mulai menutupi kekurangan dengan bersikap arogan. Sebagai contoh Saul, Raja Saul menjadi defensif, bahkan cenderung arogan meskipun dia berbuat salah. Istri semakin berpikir bahwa suami tidak layak menerima hormat. Siapa di Alkitab yang seperti ini? Mikal, istrinya Daud, memandang rendah dan menghina Daud, menilai suaminya
dari perspektif duniawi, berdasarkan martabat, berdasarkan penampilan. Inilah bahayanya jika sudah mulai membanding-bandingkan dan membuka celah. Ada juga sebaliknya. Suaminya sudah benar, dia seorang pekerja keras, dia menafkahi keluarga, tapi istrinya hedon. Ada kan lagi rame ini di medsos, saudara. Nanti Anda cari. Nggak usah kepo lah, ya kan? Urus saja hidup rumah tangga masing-masing. Saya kebetulan itu lewat di medsos saya. Lagi saling menggugat. Suaminya, kalau saya sebut namanya pasti Anda tahu lah, terkenal dia di TV. Tapi karena istrinya hedon, nggak sanggup dia, saudara, membiayai istrinya. Ampun-ampun deh dia sama istrinya. Jadi sudah makin ekstrim kejadian-kejadian di dunia di mana kita hidup saat ini. Pertanyaannya, klik, lalu bagaimana kita merawat komitmen keluarga? Bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain? Klik, mari kita kembali ke tujuan awal. Tuhan menciptakan Anda dan saya, membentuk institusi yang kita kenal sebagai institusi keluarga. Allah memberkati, dalam bahasa Ibraninya barak. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Klik. Apa itu barak? Apakah kita mampu merawat komitmen keluarga? Apakah kita mampu membangun satu relasi dengan sesama dengan baik? Kingdom blessing atau barak ini adalah sebuah tudung, sebuah cover yang akan mengikuti kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Itu lawan katanya adalah kelala, bukan kelelawar ya. Kalau kelelawar dimasak paniki, ya kayak ini kelala. Barak dan kelala, kita tidak mau kelala. Yang kita mau adalah barak, berkat. Mazmur 5 ayat 12 dikatakan, engkau Tuhan memberkati orang benar. Tuhan memagari dia dengan kasih setianya seperti perisai. Jadi kalau kita orang percaya, hidup kita ini ada sebuah tudung. Yang menudungi hidup kita adalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Jadi kita ini adalah the favor of God yang berjalan. Perkenanan Tuhan. Wujud perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu kemampuan yang Tuhan berikan supaya manusia dapat melaksanakan tujuan Tuhan dalam pernikahan, dalam membangun hubungan dengan sesama, berbuah, bermultiplikasi, menaklukkan bumi, berkuasa atas segala fasilitas. Bukan fasilitas menguasai kita, bukan uang memperhamba kita, tetapi uang menjadi hambanya kita. Kita yang ngatur, bukan uang yang mengatur kita. Haleluya. Seperti dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, di khotbah yang lain saya sudah menjelaskan ayat ini, bukan berarti terus Anda malas-malasan karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Aku tidak perlu susah payah, aku tidak perlu kerja keras, aku tidak perlu banting tulang untuk menghasilkan pendapatan. Bukan itu maksudnya. Ya. Mau tahu maksudnya? Cek khotbah saya yang lain. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya di sini, makanya rajin-rajinlah datang ke gereja. Haleluya. Tepuk tangan begitu.
Haleluya. Klik dalam perjanjian baru, barak atau berkat Tuhan ini kita kenal dengan sebutan anugerah atau charis, karisma. Seseorang yang punya karisma itu diberikan anugerah dari Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan yang memampukan kita untuk taat melakukan firman-Nya. Jadi tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita punya anugerah Tuhan. Kalau Anda merasa Anda tidak bisa mengalahkan sebuah dosa yang mengikat Anda, artinya Anda tidak hidup di bawah anugerah. Kalau mau ngomong kasarnya, Anda bukan orang yang selamat. Karena orang yang diselamatkan oleh darah Yesus, dia sanggup mengalahkan apapun jenis dosa. Bukan berarti dia menjadi manusia yang sempurna, tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan itu maksudnya. Tapi Anda tidak terikat dengan dosa itu. Sifat kejatuhan Anda karena terpeleset, bukan dengan kesengajaan Anda menikmati dosa itu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, anugerah Tuhan cukup bagimu. Amin. Haleluya. Jadi berkat sejati bukan hanya materi, melainkan kemampuan ilahi untuk menepati janji di tengah dunia yang mudah menyerah. Termasuk janji nikah, termasuk janji kita dengan sesama. Kalau Anda punya perjanjian bisnis, ya hubungan sosial Anda, ya janji untuk ketemu, janji tepat waktu dan lain sebagainya, itu perlu anugerah, perlu kemampuan dari Tuhan. Klik. Mari kita lihat peran orang tua dalam merawat komitmen keluarga. Sebagai orang tua, suami dan istri, dan yang bakal menjadi suami dan istri. Yang pertama, sikap hormat terhadap lembaga pernikahan, yang tadi kita sebut sebagai covenant. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat yang keempat. Tokoh yang relevan dalam hal ini di Alkitab, Abraham dan Sarah. Mereka belajar menanti janji Allah secara bersama-sama. Walaupun sering gagal secara manusiawi, berulang kali mereka gagal. Bahkan ketika Tuhan berjanji untuk terakhir kalinya, Sarah tertawa. Dia menertawakan janji Tuhan. Tapi Abraham dan Sarah tetap bergandengan tangan menjaga covenant, taat kepada firman Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan digenapi. Zakaria dan Elisabet, saya sudah pernah jelaskan di sini kan, bahkan Zakaria pun sudah capek berdoa. Saking capeknya dia tidak lagi mendoakan keinginan hatinya. Tetapi rupanya Tuhan tetap memperhitungkan doanya Zakaria dari zaman dahulu kala yang sudah tidak lagi didoakan, tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Mereka tetap hidup benar di hadapan Allah walaupun tanpa anak. Tetap setia kepada pernikahan, tetap setia kepada pelayanan. Keluarga yang hormat pada pernikahan sedang mewariskan iman, bukan sekedar nama keluarga. Dan mewariskan iman ini adalah tugas yang terbesar, terpenting bagi para orang tua. Klik, mari kita lihat sekarang peran suami dalam merawat komitmen keluarga. Ini semua Anda sudah pernah dengar, karena itu kita cepat saja. Ini hanya pengingat bagi kita semua. Mengasihi dan menguduskan istri dan anak-anak. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan
firman. Yesus berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi peran suami adalah terus memperkatakan berkat, memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak layak didengar bahkan oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Mungkin anak kita masih bandel, susah diatur, tidak disiplin. Perkatakan yang positif, perkatakan lawan kata dari yang negatif. Itulah caranya Anda menguduskan mereka dengan air dan firman. Berat atau berat? Memang berat untuk dilakukan, tapi harus kita lakukan. Sampai suatu hari kita melihat buahnya di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, peran suami. Nah, ini yang tidak banyak disukai. Klik. Melakukan tugas awal dari Tuhan. Apa tugas awal suami dari Tuhan? Anda bisa baca nanti ayatnya di sini. Tugas awal bagi pria, bagi suami adalah bekerja bagi keluarganya, menafkahi keluarganya. Sekali lagi saya katakan ini, kalau Anda punya strategi yang berbeda dalam rumah tangga Anda dan itu berhasil dengan baik, silahkan. Tetapi secara umum saya harus menyampaikan normanya. Para suami harus kembali kepada tujuan awal dari Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Siapa manusia ini? Baru ada Adam, belum ada Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Haleluya. Kasih sejati suami bukan ditunjukkan saat semuanya lancar, tapi saat badai datang dan dia tetap memegang tangan istrinya sambil berdoa. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ayub ini punya istri yang tidak gampang di-manage. Mulutnya. Tapi tidak ada dikatakan di sana Ayub menceraikan istrinya. Nggak ada, saudara. 42 pasal. Istrinya sudah bilang, kutuki Allahmu. Dia tetap gandeng tangan istrinya. Dan tetap bersama-sama menjalani, melewati badai kehidupan. Sampai berkat Tuhan double atas hidup mereka. Haleluya. Kecuali anaknya tidak didobel sama Tuhan ya. Anaknya tetap sama kan? 3 perempuan, 7 laki-laki. Istrinya juga tidak double. Tapi sebenarnya anaknya double. Karena yang 10 sudah masuk surga. Jadi dia dikasih tambahan 10. Haleluya. Kalau istri cukup 1. Haleluya. Ya kalau udah terlanjur ya sudahlah. Itu keterlanjuran namanya kan. Tinggal pengampunan. Dan kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima. Haleluya. Klik. Peran istri dalam merawat komitmen keluarga. Sikap hormat terhadap tatanan yang telah Tuhan buat. Apa tatanan Tuhan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk itu artinya salah satunya adalah menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi sebagai istri Anda harus fleksibel di dalam menyikapi berbagai kondisi daripada suami Anda. Klik. Percaya atau tidak, sikap hormat istri memaksimalkan potensi dan panggilan suami. Survei berkata, suami selingkuh tidak selalu dengan wanita yang lebih cantik, lebih seksi, lebih kaya, dan lain sebagainya. Tetapi selingkuhnya dengan wanita yang bisa menaruh hormat kepadanya. Dan ini bukan pengalaman pribadi, bukan. Ini survei yang berkata, dan saya hanya mengutipnya. Ada contohnya di Alkitab. Dari sejak ribuan tahun yang lalu ada rupanya kejadian seperti zaman now. Anda mau tahu? Nanti disuruh dengerin khotbah yang lain lagi kan? Enggak, saya kasih tahu. Simpson itu jatuh cinta sama Delila bukan karena kurangnya jumlah wanita pada zaman itu. Dia bisa saja dapetin wanita yang lain yang lebih saleh. Tapi hanya Delila yang bisa memikat hatinya Simpson. Yang bisa menaklukkan Simpson dengan sikap hormatnya, nurut sama Simpson. Sehingga Simpson pun nurut sama dia, saudara. Daud kurang apa, saudara? Dia sudah kaya raya, dia raja, dia punya segalanya. Jatuh cinta sama Batsheba, istri dari anak buahnya. Bayangkan kira-kira Batsheba ini lebih kaya nggak daripada Daud? Tentu tidak. Daud punya seluruh kerajaan. Tapi Batsheba nurut sama Daud. Dipanggil ke istana nurut. Diajak tidur nurut. Aduh. Ini 17 tahun ke atas ya. Ada yang belum 17 tahun di sini, termasuk anak saya juga belum 17 tahun. Tapi dia mungkin sudah lebih tahu dari apa yang saya tahu. Haleluya. Karena itu sikap hormat istri itu sangat penting. Sangat amat penting. Contoh istri yang baik, Abigail. Haleluya. Kalau itu nggak usah diomong lagi. Itu istri yang excellent. Haleluya. Abigail punya suami kasarnya luar biasa. Jahatnya ampun-ampun. Tapi Abigail bijak, penuh hormat pada suaminya. Dan tindakannya menyelamatkan keluarganya. Kalau enggak itu suaminya udah mati. Dibunuh sama Daud. Mau nggak pertanyaannya sekarang jadi istri seperti Abigail? Atau suami kita dibunuh sama orang, ya syukurin loh. Makanya jahat jadi orang. Esther tunduk, bijak, nggak boleh ketemu suaminya pun setiap saat. Bayangkan istri tidak boleh ketemu suaminya setiap saat dia mau. Zaman sekarang mah udah diceraikan kemana-mana. Tapi Esther dia tetap taat, dia tunduk. Nggak boleh ketemu, ya sudah, dia cari cara bagaimana caranya supaya dia ketemu raja dan tidak mati. Bijak itu berarti orangnya, cerdik orangnya.
Smart. Tanpa kekerasan. Nah, kalau smart dengan kekerasan, dengan intimidasi, ngancam-ngancam itu biasa. Ini enggak. Ini main cantik, saudara. Itu luar biasa, saudara. Jadi banyak tokoh di Alkitab yang Anda bisa belajar yang masih relevan sampai hari ini. Sebenarnya. Esther tapi di tengah dia lemah lembut. Begitu luar biasanya dia berani menegakkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Jadi yang namanya penundukan diri itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang dikendalikan oleh hikmat dan kasih. Kenapa sikap hormat ini sangat penting? Karena secara natur, ini saya harus cepat karena waktunya berjalan terus. Secara natur tidak bisa disangkal bahwa laki-laki itu suka menjadi pahlawan. Anda mau mengakui atau tidak, Anda sadar atau tidak, laki-laki itu secara natur suka menjadi pahlawan. Makanya kalau Anda kasih beberapa contoh ya, film superhero, klik coba superhero. Yang pertama Spider-Man, yang belum 17 tahun nggak boleh ngelihat ini. Tutup mata dulu. Superhero. Itu sudah digambarkan bahkan oleh dunia ini, saudara. Bahwa secara natur, laki-laki suka jadi pahlawan. Dia tutup-tutupin awalnya, tapi kasih sen-sen, ya kan, bahwa itulah dia yang menolong, dia yang menyelamatkan, dia yang mendamaikan, dan lain sebagainya. Tapi naturnya seperti itu. Ada contoh lain lagi, klik. Yang namanya Superman. Sama juga. Dia rahasiain identitasnya. Tapi secara natur dia kepingin menjadi pahlawan. Tapi yang saya mau ingatkan adalah pria yang benar-benar pahlawan adalah pria yang melayani keluarganya dan bukan mengorbankan keluarganya. Itu. Anda bisa jadi pahlawan di luar. Tapi Anda bukan pahlawan selama keluarga Anda berantakan. Anda jadi pahlawan bagi keluarga dong. Itu yang nomor satu dan terutama. Bukan jadi pahlawan di luar sana dan mengorbankan keluarga kita. Pahlawan sejati tidak membangun kejayaan di atas penderitaan orang yang dia kasihi. Kepahlawanan sejati adalah melindungi tanpa merusak, memimpin tanpa menindas, dan mengasihi tanpa pamrih. Jadi yang namanya kepengen jadi pahlawan, oh itu luar biasa. Tapi tahukah Anda, sebagai pahlawan, Anda harus berkorban. Bukan orang lain yang berkorban. Demi kepahlawanan Anda yang punya nama, orang lain yang babak belur. Itu bukan pahlawan. Haleluya. Kalau Anda mau jadi pahlawan, jadilah pahlawan atas pengorbanan Anda sendiri, bukan pengorbanan orang lain. Haleluya. Jadilah seperti Yesus. Yesus pahlawan. Dia mengorbankan diri sendiri untuk gerejanya, untuk barang siapa percaya. Bukan dia suruh orang lain yang mati, dia yang jadi pahlawan. Tidak. Itu baru pahlawan sejati. Haleluya. Klik. Karena itu inilah siklus rumah tangga yang harmonis. Saya juga pernah sampaikan di tempat ini. Kasih suami, his love, memotivasi sikap hormat istri. Karena suami mengasihi istri, maka hal itu memotivasi istri untuk menghormati suami. Jadi ini lingkaran, bukan lingkaran setan.
Ini lingkaran kasih karunia. Sikap hormat istri mendorong kasih suami. Bayangkan kalau satu keluarga ini seperti roda keluarga ya, bergulir dengan baik, maka keluarga itu pun adalah keluarga yang harmonis. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada badai yang melanda, tapi dia harmonis, terus maju, terus naik dan tidak turun, bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Klik, ini yang terakhir. Bagaimana jika ada pihak yang melanggar komitmen, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Amsal 11 ayat 29, sampaikan kepada pemimpin rohani, kepada sahabat Anda untuk memberi solusi. Ya, solusinya sudah pasti bukan cerai. Sekalipun ada ayatnya, saya sudah pernah jelaskan juga. Ayat di Matius 19 kan, kecuali karena zina, itu seringkali salah mengerti bahwa oh boleh cerai kok kalau ada perzinahan. Anda harus mengerti dulu adat istiadat Yahudi. Kalau seorang istri selingkuh atau seorang suami selingkuh, adat istiadat Yahudi mengharuskan, mewajibkan mereka dirajam sampai mati. Jadi sudah mati dulu nih suami sama istri, baru Anda boleh kawin lagi kalau memang Anda mau. Baru boleh cerai. Itu cerai secara alami namanya. Kawin lagi pun nggak boleh kawin lagi sembarangan kan. Semuanya ada di Alkitab, semuanya sudah diatur. Jadi kata-kata kecuali karena zina itu tidak berlaku. Wong Yesus saja bilang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Ini keluarga, bukan musuh. Kalau keluarga ya sudah jelas-jelas Anda tidak boleh musuhi. Kalau musuh aja harus dikasihi, apalagi keluarga. Karena itu berdamailah, rekonsiliasi. Jangan menyerah dan terus menaruh harap pada Tuhan. Saat komitmen diuji, belajarlah dari Hosea yang tetap mengasihi istri, yang tidak setia. Inilah gambaran kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Haleluya. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan melakukan perannya sebagai Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dalam cara dan waktunya, karena Dia selalu menebus yang rusak menjadi indah kembali. Klik. Ini benar-benar terakhir. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini doa saya bagi keluarga besar gereja lokal Mount Hermon. Biarlah keluarga kita semua disebut dan dikenal sebagai keluarga yang baik. Artinya keluarga yang berharga, keluarga yang berguna, dan keluarga yang terhormat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.